Shalom teman-teman semua. Shalom. Bisa maju dong beberapa kursi yang masih di belakang. Terima kasih. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan yang baru siang hari ini. Kami bersyukur buat keadaan kami. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang ada pada diri kami Tuhan. Kami percaya satu hal bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan Yesus selalu baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami mau mempersembahkan pujian kami di hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan. Beracaralah, bertahtalah dalam ibadah kami. Kami percaya Engkau melawat setiap kami dan memenuhi kami semua dengan kasih-Mu, dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kami semua ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Allah kami yang sungguh amat baik. Kasih setia-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku. Haleluya Yesus. Terima
kami mengetahui bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan Kau merelakan nyawa-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari tidak ada cinta yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Siang hari ini kami mau nyatakan bahwa kasih-Mu cukup buat kami. Kami menyadari bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku.
Tuhan, inilah kekuatan kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Tidak ragu lagi kami berjalan, melangkah dalam hidup ini, sebab Tuhan Yesus selalu serta kami. Tangan-Mu yang kuat itu menopang kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang bersuka cita siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Yang mau melekat hidup dalam Tuhan boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Amin. dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Hari yang terbaik adalah hari bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja.
penghiburan. Akan kupikul salibmu, jumlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku bukan imanku. Mari sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami
silakan duduk kembali. Hari yang indah saat kami bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu dalam-Mu kami mendapat kekuatan yang baru. Roh-Mu menghibur kami, menguatkan kami, menuntun kami, mengajar kami segala sesuatu yang harus kami perbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Walau kadang ku
sekalipun tidak ada dasar bagi kami untuk berharap dan percaya, tapi kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Untuk setia serahkanlah. Sekali lagi katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Benar Tuhan, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia serahkan hatimu, serahkan hatimu, serahkan hatimu. Haleluya Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, bagimu Allah yang ajaib, tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Tuhan sanggup mengerjakan lebih dari yang bisa kami doakan, bahkan yang tidak pernah kami pikirkan sekalipun Tuhan. Perkara-perkara yang mustahil, yang jauh melampaui akal pikiran kami, Tuhan Engkau sanggup menyediakan bagi kami. Sebab Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Dan kami percaya kalau Engkau mengasihi kami, pasti Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu. Apapun yang disampaikan, kami mau terima dengan penuh sukacita, dengan penuh ketaatan, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang. Kok cuma sedikit suaranya? Mungkin bisa kasih salam kiri kanan, katakan kamu luar biasa hari ini. Situ. Kamu luar biasa hari ini. Luar biasa. Hanya dia sendiri. Oke, puji Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, luar biasa. Saya masih bisa berdiri ini karena kasih Tuhan. Tadi dikatakan, yes Jesus love me. Pakai Jesus loves you, love me itu kan ada loves-nya, pakai S-nya. Jadi di Alkitab berkata kasih Tuhan itu zaman dulu, zaman sekarang, zaman akan datang. Jadi terus menerus dan sampai hari ini progres. Dia tidak berubah. Itu luar biasa kasih Tuhan atas kita. Bahkan dikatakan oleh Paulus, siapa yang bisa memisahkan kasih Kristus dengan kita? Ketelanjangankah, penderitaankah, penganiayaan, bahkan maut sekalipun. Dia mau mati buat saudara dan saya. Karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Kenapa dia tidak mengutus malaikat? Kenapa harus dia sendiri yang turun? Karena kita istimewa di hadapan Tuhan. Cuma kita seorang diri, dia rela meninggalkan surga, turun menjadi hamba, menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Itu luar biasa, saudara-saudara.
betapa dia mengasihi kita. Sehingga kita ada suatu kerinduan seperti tadi pujian terakhir, aku tetapkan hatiku untuk tetap percaya, untuk menyenangkan Tuhan. Saya ingat lagu itu pujian, saya ingat tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuanku, walaupun Tuhan mampu menolong, tapi kalau tidak pun Tuhan tidak tolong, kami tidak mau menyembah dewa Tuanku Nebukadnezar. Nah, ini hati yang sudah benar-benar tadi Patrick bilang sudah melekat kepada Tuhan. Jadi kalau kasih itu sudah melekat, pengabdian apapun kita berikan kepada Tuhan. Kenapa? Kita telah lunas dibayar. Korintus bilang apa? Kamu telah dibeli dengan lunas. Sehingga Bapak Paulus bilang apa? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam aku. Jadi kalau hari ini kita masih mempertahankan jati diri kita, keegoisan kita, gengsi kita, kita harus sadar bahwa firman Tuhan bilang kita harga dirinya sudah dibeli lunas. Berarti kita menjadi milik Kristus. Kita sudah tidak punya hak atas diri kita. Kalau kita masih bilang, oh aku seperti tidak bisa begini, berarti kita masih belum sungguh-sungguh, masih duniawi. Puji Tuhan, saya lari ke situ. Intermezzo ya. Tapi ini luar biasa. Saya tadi juga pas pujian tadi, saya bersyukur Tuhan. Saya masih bisa berdiri dipercayakan oleh Tuhan. Walaupun lewat Bapak Gembala, lewat Angel, saya diberikan kesempatan untuk melayani. Tapi saya percaya semua ini ada rencana Tuhan. Amin. Karena Tuhan bilang, kalau kita mau menjadi perabot yang indah, yang mau dikuduskan, mau menguduskan diri, Dia akan menjadi kita perabot yang indah. Biasa taruh di tempat-tempat yang umum, bisa dilihat oleh orang lain. Tidak taruh di tempat tersembunyi. Demikian juga kita. Tuhan akan menata. Kita tidak usah perlu untuk berusaha untuk mengeksplor diri, untuk memperlihatkan kehebatan kita. Nanti Tuhan yang angkat kita. Nah, ini kita akan berbicara tentang daya cipta. Kita lihat ya, daya cipta ini muncul pada waktu saya dapat rema ya. Saya pas merenungkan Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan. Dari sekian banyak ini Alkitab ini kan ayat ini, kalau Tuhan tidak mau berbicara ya saya cuma sebagai hambanya, sebagai alat. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang pertama. Ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, di situ aja. Ya. Ayat yang coba kita lanjut lagi, ayat yang ke-16. Coba kita baca. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadi bahasa Ibraninya yang saya pelajari di sini, kata menciptakan di ayat 1 itu dia memakai kata bara. Jadi kata bara ini menciptakan, meng-create, to create, kata kerjanya. Ya. Dia menciptakan.
Sedangkan di pas ayat yang 16 tadi, Allah menjadikan. Ya. Terus di ayat yang 21 kita lihat, saya ambil sedikit-sedikit aja ya. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis binatang makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang merayap, bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ada perbedaan. Pada waktu Allah menciptakan dua benda penerang, dia memakai kata asa, menjadikan. Tapi pada waktu dia menciptakan binatang-binatang besar, dia menciptakan pakai kata bara. Kalau kita lihat secara tidak langsung ada perbedaan di sini. Jadi kalau saya mau gambarkan, kata asa itu seperti mengandung ya, membuat, mengandung. Tapi dia belum berbentuk. Jadi mungkin kalau saya analisa ya, saya mikir-mikir, renung-renungkan. Asa itu jadi misalnya suami istri ya, terus berhubungan intim, akhirnya mereka ada yang namanya apa ya, sigot ya. Nah ini masih dijadikan, belum dikreat. Belum di kreatif, belum dibentuk. Kata dibentuk juga dia pakai kata yatsar. Agak berbeda. Jadi kalau kita suka belajar, itu firman Tuhan di Amsal bilang, semakin kita belajar firman Tuhan, kita akan menarik mutiara-mutiara dalam firman Tuhan itu. Kenapa alasan orang, ada salah seorang Presiden Amerika Serikat yang ke-17 atau yang ke-22, saya ingat Roosevelt. Dia bilang tidak ada yang bisa mencerdaskan manusia selain kita membaca Alkitab. Kalau kita cuma baca seperti itu, kita tidak bisa ngalami. Jadi kita harus baca supaya kita benar-benar, oh iya ya, betul. Tidak berteori toh. Kita alami sendiri. Itu Mazmur Daud bilang di Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, oh betapa aku mencintai Taurat-Mu Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi kata mencintai di situ pakai kata ahab, ya, mencintai. Berarti itu sudah suatu pengalaman, bukan kata orang. Jadi kalau orang berpacaran, mungkin ada yang bilang, pacarmu kok jelek. Enggak betul, ini begini-begini. Tapi kamu sendiri sudah mengalami dengan dia. Apapun katanya kalian, aku tetap mencintai dia. Karena sudah punya pengalaman, punya hubungan intim. Jadi kata mencipta di sini, ya, bara, daya cipta. Kenapa muncul ini? Ya, kita lihat. Saya masih banding-bandingkan dulu supaya kita bisa dapat, oh iya, daya cipta. Ya, di hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia menjadikan terang. Hari kedua dia menciptakan cakrawala. Hari ketiga nanti saudara-saudara baca di rumah. Keempat, kelima, itu dikatakan terakhir baik. Lalu demikianlah hari itu baik. Tapi di hari ke-6 dia bilang sungguh amat baik. Pada waktu Tuhan menciptakan dua penerang, dia cuma pakai kata asa. Pada waktu dia menciptakan binatang-binatang makhluk hidup yang besar-besar, saya pikir kan makhluk besar-besar itu harus dibentuk sedemikian rupa. Kalau benda penerang matahari, bulan itu mungkin ya cuma dilempar aja gini, mungkin ya pikirku. Tidak terlalu banyak bentuk-bentukan. Tapi binatang makhluk-makhluk itu kan ada tanduknya, mungkin ada moncongnya, bibirnya, ya toh. Ada macam-macam. Nah, itu perlu di kreatif. Itu dia cuma pakai kata satu-satu. Tetapi bagi manusia dia pakai kata dua. Bukan hanya
menjadikan, tapi dia membentuk, dia menciptakan. Itu dia bilang apa? Sungguh amat baik. Saya lihat, luar biasa. Jadi hari ini kalau kita merasa minder, kita merasa saya tidak bisa apa-apa. Saudara menghina Tuhan. Kita sudah diciptakan sedemikian rupa loh. Mazmur 139 apa? Bilang ayat 13-14. Dia membentuk buah pinggang kita. Ginjal. Berbicara buah pinggang itu ginjal. Kok bisa jadi? Saya waktu ajar kelas di kuliah, saya bilang bagaimana kok masih di sel sperma sama sel telurnya perempuan kan masih cairan. Kok akhirnya ada tulang, ada urat, terus ada macam-macam ya. Siapa yang bentuk itu? Siapa yang menciptakan itu? Sedetail seperti itu. Wow, luar biasa. Kita akan terperangah. Kita akan terkagum. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Jadi kalau kita nak bersyukur, kita keterlaluan. Kalau saya bilang keterlaluan masih kurang. Orang Batak bilang keterlaluan. Sampai gitu mungkin ya. Sudah keterlaluan sekali katanya orang Batak ya. Oke, kita lanjut, kita lihat. Tadi buktinya, kita buktikan. Di ayat 26-27. Kenapa di bulan bintang ciptaan yang lain dia cuma pakai kata asa. Makhluk-makhluk dia mengakai kata bara. Di manusia dia kata asa dan bara. Ayat 26 kita lihat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi polanya itu kalau kita suka menjahit ada pola, ada mal. Tuhan. Jadi DNA-nya kita itu Tuhan loh. Luar biasa enggak kita? Beda sama binatang, sama hewan. Itu ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, lalu laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tadi kan masih belum berjenis kelamin ya. Menjadikan, terus ada kata menciptakan. Asa, bara. 2 kata dipakai. Jadi dia menjadikan, mengandung, terus dia kreatif, to create, yatsar, membentuk, dan dia melahirkan. Ada kan orang susah melahirkan? Siapa yang bisa membuat itu? Tidak ada yang bisa membuat anak. Artinya bisa jadi seperti itu. Kayak gambaran kayak tumbuh-tumbuhan. Kita tanam benih, lama-lama besok sudah keluar tunas pohon. Nah, supaya kita sadar, kita harus bilang ke diri kita, itulah perbuatan tangan Tuhan. Tidak ada kata lagi untuk kamu tidak bersyukur. Kita lihat. Jadi daya cipta yang dimaksudkan di sini, kenapa DNA-nya Tuhan ada pada kita? Luar biasa. Manusia bisa pergi ke bulan loh. Itu dari mana hikmatnya? Kalau bukan Tuhan tidak kasih hikmat ke kita, ke manusianya. Jadi kalau kita semakin dekat sama Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik dia akan kasih ke kita. Itu dekat-dekatlah sama Tuhan. Sering-seringlah datang kepada Tuhan. Kenapa kita mengalami kesusahan, penderitaan yang berkepanjangan? Kadang-kadang karena kita lari dari Tuhan. Kita menjauh daripada Tuhan. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita puas dengan kehidupan kita. Kita mau hidup sendiri.
mau ngurus diri sendiri, tidak mau sesuai dengan firman Tuhan, menjadi liar, menjadi sesat, tersesat. Itu kalau tidak ada firman Tuhan, kita tersesat. Karena firman Tuhan ini adalah rambu-rambu, peta. Kalau kita mau naik Grab, GPS, petunjuknya begitu. Nanti tujuannya kemana? Firman Tuhan yang arahkan. Itu sangat ironis sekali. Ya, kadang ya kasihan. Ada orang bapak sudah 70-an, dia baru bertobat, belum lama bertobat. Tapi getu ya, baca Alkitab. Kadang-kadang sharing sama saya. Tapi kalau saya pikir ya terlambat ya. Tapi dia baru bertobat, baru percaya Yesus. Nah, kita yang masih muda ini, kenapa kita tidak mau mengambil itu? Investasi waktu untuk baca Alkitab. Senantiasa ada waktu baca, renungkan. Yang penting di renungan. Apa ini maksud Tuhan? Kamu waktu sudah merenungkan firman Tuhan itu, wah itu luar biasa. Itu sari-sari ya, kalau misalnya di herbal ya. Kan ekstrak itu lebih mahal. Karena kita ambil intisarinya. Langsung dapat. Wah benar-benar kita kenyang. Itu jangan sambil lalu baca Alkitab. Sambil ngobrol. Baca. Renungkan. Devotion. Tuhan, aku mau dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah untuk hari ini Tuhan. Daya cipta. Ada 3 atau 4 yang saya catat. Kenapa, alasan, tujuan kenapa kita dianugerahkan memiliki daya cipta. Bara. Great. Yang pertama, tadi pujian tadi bilang karena dia mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita bukan berarti kita sudah sempurna. Sehingga dia membentuk karakter kita. Semua bukan berbicara A, bukan berbicara B, bukan berbicara kita kaya, kita sukses. Sebenarnya intinya Tuhan lebih melihat proses karakter kita. Kerendahan hati. Selalu kan firman Tuhan bilang, supaya kamu menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Serupa dengan gambaran anaknya. Nilai-nilai rendah hati. Dibentuk sama Tuhan. Pertama itu. Jadi karena dia mengasihi kita, di Ibrani bilang apa? Seorang anak yang kukasihi, ia kutegur dan, ada ingat? Dan kuhajar loh. Saya baca itu, kalau orang baca kok jahat Tuhan ya. Kadang-kadang kasih itu bukan cuma jangan nak, jangan. Kalau keterlaluan diajar loh. Disesah. Bahasa yang lain dia bilang disesah. Kayak Tuhan Yesus disalib itu loh. Disesah. Dianiaya. Sakit-sakit. Tapi ada tujuan. Bukan dia tidak mengasihi, dia mengasihi. Karena dia tahu kalau kita sudah keterlaluan, kalau dia tidak hajar kita bisa tersesat dan hilang. Seperti perumpamaan tentang domba yang hilang. Kenapa di Israel ada gambar, kalau teman-teman lihat di kalender ya, ada seorang gembala yang ambil domba itu loh di pinggir jurang, ya kan? Itu domba itu sudah sering keluar dari kawanannya. Bolak-balik. Terus karena itu sudah terakhir, diapakan domba itu kalau diambil? Sejarahnya orang Israel. Diambil terus dipatahkan kakinya si domba. Tega enggak? Enggak tega sebenarnya. Tapi milih mana? Maut, apa kamu selamat? Cuma kaki. Itu firman Tuhan bilang, cungkilah matamu
Kalau matamu menyesatkan engkau, dipatahkan. Kadang-kadang Tuhan tega mengajar kita. Ketika kita berada di titik terendah. Tujuannya itu tadi. Supaya apa? Daya kreatif kita muncul. Potensi tertinggi, panggilan Tuhan tertinggi. Kita baru sadar, oh iya ya. Karena kita liar. Kita hidup maunya sendiri. Anak muda kan begitu. Rata-rata karena firman Tuhan sudah bilang. Tidak perlu survei. Karena firman Tuhan sudah diwahyukan. Pengkhotbah sudah bilang. Orang muda itu suka bersukaria. Ya betul. Memang pembawaannya, kecenderungannya begitu. Tapi di ratapan bilang apa? Hendaklah ke orang muda itu lebih baik memikul kuk. Supaya apa? Bentuk kita. Ya, jadi daya cipta itu akan muncul. Karena pertama tujuannya supaya karena dia mengasihi kita membentuk karakter kita. Supaya Tuhan izinkan kita mengalami titik terendah supaya mengeluarkan panggilan Tuhan itu, potensi yang tertinggi yang Tuhan mau. Kita kan kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, bla 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 bla, gini. Tapi mulai 20 tahun mulai mengkerucut. Mulai 30 tambah kerucut, tambah 40 tambah mengecil. Itu kenapa di Efesus bilang, Dia memperlengkapi kita. Dia memanggil kita sesuai dengan panggilannya. Saya terjemahkan bebas. Kalau tidak salah Efesus 2 ayat 10. Jadi kita tidak bisa seenaknya, maunya sendiri. Seperti orang membangun gedung tinggi. Wah, dibangun tinggi. Dia tidak tahu. Dia tidak tanya Tuhan. Dia maunya sendiri. Akhirnya sudah buat dasar tinggi. Akhirnya ambruk. Kan sudah sia-sia. Sudah energi, tenaga, pikiran. Itu Tuhan tidak mau. Itu kenapa harapan kita, cita-cita. Kita harus bilang, tanya Tuhan. Tuhan, aku Engkau jadikan apa Tuhan? Meja, kursi, bangku, semua ini ada fungsinya. Kita juga ada fungsinya masing-masing. Tidak semua sama. Angel mau masuk di posisi saya, bisa panas dingin. Karena Angel perempuan, Jackson aja. Saya masuk di Jackson aja, misalnya ya lakonnya, jadi tokohnya. Susah mungkin. Tidak bisa saya. Jadi kita sudah sesuai dengan karakternya kita. Jadi jangan iri sama yang lain. Oh dia kok begini-begini. Coba kamu jadi karakternya dia. Kamu tukar posisi. Kan ada pernah cerita tukang bakso yang agak susah sama orang kaya. Oh enak ya. Naik turun mobil. Punya rumah besar. Terus ditukar cerita-cerita. Saya tidak tahu itu cerita fiksi atau cerita sungguhan. Terus ditukarlah. Akhirnya si orang bakso yang miskin ini. Kan ada bakso yang kaya loh. Yang miskin ya. Yang miskin dia tidurnya di situ. Penjual gitu. Terus ditukar. Ya perjanjian. Ya wis tukar. Berapa lama? 1 minggu misalnya. Terus ditukarlah mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Si yang miskin ini susah. Tidak bisa tidur. Nggak ngurus uang. Dia ngurus usahanya. Bayar karyawan. Ya kalau dia pengusaha telur, hitung telurnya 1, 2, 3. Ini busuk, ini yang cuil, gini-gini. Terus setelah laku semua, sampai subuh masih hitung uang. Yang sobek-sobek disingkirkan. Yang 100.000 dipinggirkan. Yang bercak-bercak, aduh ini dari pasar ini. Stres sih orang kaya itu, orang miskin tadi. Pak, tukar aja balik Pak. Nggak bisa Pak. Susah saya Pak sini, stres saya Pak. Jadi jangan iri sama yang lain. Jadilah dirimu sendiri. Amin. Bersyukurlah dengan dirimu sendiri.
Setiap kita punya kelemahan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal kita bagaimana daya cipta ini kita bisa keluarkan. Tanya Tuhan. Yang pertama, kedua, sudah, ketiga. Oh sudah, saya sudah katakan tadi. Jadi apa? Pertama, karena Dia mengasihi kita, supaya Dia membentuk kita menjadi karakter seperti Kristus. Kedua, Tuhan izinkan supaya kita mengalami titik terendah, sudah tidak berdaya, sekarat. Dalam hal usaha, dalam sekolah, akhirnya bisa muncul hal yang luar biasa dari diri kita. Karena kita kan masih mengandalkan apa yang kita punya. Tapi kalau kita sudah titik rendah, tidak ada apa-apa, baru kita, Tuhan ingatkan ini aja, mulai dengan usaha ini. Tanya Tuhan. Dia masterpiece kita, mahakarya. Dia menciptakan kita. Jadi Dia lebih tahu kita dari saudara sendiri. Tapi ada teman saya tanya, yang lebih tahu kamu, dirimu sendiri itu loh, Tuhan atau kamu? Aku. Berarti dia belum mengerti firman Tuhan. Jadi yang lebih tahu Tuhan atas diri kita. Dia sudah tentukan hari-hari kita. Itu ada musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Nya. Sungguh ku bersyukur. Pergantian tahun baru, fungsi Facai. Kan pergantian tahun. Sinian Kuaila itu pergantian tahun. Ya, kalau menurut Chinese kalender kan begitu. Tepat kemarin. Ya. Nanti minta angpau sama Pak Mudi aja. Jangan ke saya. Udah. Koan. Koko aja. Ya, saudara-saudara, pergantian. Semoga tahun ini kita diberikan kesehatan, kemakmuran, kejayaan, kekayaan, melimpah ruah. Mazmur 65 ayat 11 coba kita lihat. Mazmur 65. Ayat yang ayat 12. Perikopnya nyanyian syukur karena berkat Allah. Kita baca bersama-sama. Jadi ini angpaunya untuk tahun ini. Kita baca bersama-sama. Mazmur 65 ayat 12. 1, 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Seru ya, ini perlu ditanyakan, jejakmu mengeluarkan lemak. Perlu dideskripsikan, maksudnya apa? Saya belum selidiki, hanya teman-teman selidiki aja. Kan di browsing aja udah gampang, bisa lihat terjemahan lain apa lemak itu. Siapa yang suka makan jeroan?
Biasanya kan lemak-lemak suka ya, enak. Tapi Tuhan bilang kalau dia orang Israel, jangan engkau makan lemak. Itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu biasanya dibakar. Dan baunya pada zaman dulu menyenangkan Tuhan. Bukan untuk manusia. Tapi manusia karena dia makan. Mungkin sekarang ya zaman anugerah. Ya boleh tapi jangan banyak-banyak. Oke, puji Tuhan. Itulah daya cipta yang bisa kita dapatkan untuk hari ini. Ada 3 hal tujuan kenapa DNA-nya Tuhan diciptakan dan diberikan serupa dan segambarnya Tuhan di dalam diri kita. Jangan kita sia-siakan. Supaya apa? Karena tujuannya dia cipta itu ada di hati, di dalam diri kita ini karena dia mengasihi kita. Dia membentuk kita, menjadikan kita seperti panggilan tertinggi. Proses pembentukannya itu lama. Itu manusia ini mau dibentuk susah loh karakternya. Karena apa? Sudah jatuh dalam dosa. Sudah rusak. Roma 3:23. Rusak. Rusak itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, itu bahasa lainnya rusak. Kertas itu kalau disobek-sobek mau dikembalikan udah susah. Ada bekas. Itu gambaran orang Mesir, orang Israel pergi ke Mesir. Mereka keluar dari perbudakan dosa itu. Mau keluar, mau cabut dosa itu susah. Masih ingat di Mesir. Oh enak di Mesir. Ada sayur, ada kol. Di sini apa? Makan burung puyuh toh. Ini ketumbar toh, ini terus. Mana surgawi terus blenger. Susah bersyukur. Ini gambaran dari kita juga. Kita kan susah bersyukur. Padahal kadang-kadang Tuhan izinkan ya. Kita menderita kayak saya dulu ya. Karena memang sekolah Alkitab ya. Biar gak usah pakai yang lain. Sekolah Alkitab makan itu setiap hari menunya itu ya. Lauknya sayur. Sayur terong. Sayur kangkung. Daging itu paling mungkin 3 bulan sekali loh. Kalau ada yang kirim. Kalau ada yang bawa Kentucky itu yang ulang tahun. Oh sudah teman-teman yang sekolah kita. Wah udah syukur minta ampun. Setiap minggu harus puasa. Harus puasa. Nggak masak. Memang sengaja. Terus setiap Jumat cari kayu. Kayak rombeng gitu loh. Orang bambu gitu loh. Terus bawa gerobak. Terus pakai kayak ninja gitu. Terus cari. Minta pohon. Minta kayu. Kalau pohonnya sudah mulai rusak, kita Pak mau minta pohon. Buat apa? Mau dibuat bakar, buat masak. Ini bilang, kasihan ya di kota. Saya tinggal di Menanggal kan. Wah itu saya bilang. Tapi semua yang kita alami hari-hari ini. Tuhan membentuk kita. Coba kalau kita makan terus enak, manis-manis, kolesterol, diabetes. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan. Tidak ada apa-apa. Bahkan makannya cuma garam. Saya cerita sama teman-teman kantor. Cuma garam sama nasi. Saya Pak cuma pernah garam sama nasi. Pernah cuma sambal toh sama nasi. Jangan bilang siapa-siapa ya. Di antara kita aja. Betul janji ya. Saya ingat betul. Kelas SMP kelas 1 atau SMP kelas 2 atau kelas 4 SD. Saya lupa. Pokoknya saya ingat ya betul. Cuma ada nasi ya. Nasi yang sudah kering ya. Sudah kering. Pingin anget kan. Cuma ada susu. Saya masak air panas, saya buat susu, saya siram di nasi. Ya apa rasanya? Karena tidak makan. Kadang Tuhan izinkan itu. Saya bilang,
Saya kelas 3 SD ditinggal sama mama saya. Cerai. Papa saya kerja di kantor 2 malam kali masuk malam, kita di rumah sendiri. Kakak-kakak saya kalau pergi, kadang saya cuma di rumah sendiri. Sudah biasa ditinggal. Kelas 3, 4, 5, 6 SD sampai SMP. Jadi kalau saya bertumbuh itu kayak tumbuhan liar kalau saya bilang. Moro-moro bisa, tiba-tiba tumbuh. Sekolah pun saya tidak tahu, diajari. Tiba-tiba pintar-pintar sendiri. Ada gitu ya? Ada. Jadi kayak bolang. Pohon itu tumbuh-tumbuh sendiri. Misalnya dia mau mati, matilah. Kalau dia mau hidup, hiduplah. Tidak ada mentor, tidak ada apa. Tapi itu kebaikan Tuhan buat saya. Dia mengasihi saya. Saya bisa menguatkan saudara-saudara di sini. Jangan merasa terpuruk. Itu dia bilang, yes, Jesus loves me. Dia mengasihi masa lalu, hari ini, masa akan datang. Terus dia mengasihi kita. Dia tidak pernah gagal. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Refnya saja. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari saya kasih waktu beberapa menit ke depan untuk saudara-saudara, teman-teman bisa merenungkan firman Tuhan. Simpan firman ini. Ada rema yang Tuhan sampaikan, teman-teman tangkap itu. Tangkap dan lakukan. Dari hal kecil ini bisa menjadi besar. Mungkin kamu, saudara, merasa tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan sudah memproses menjadi orang yang hebat di negeri ini. Siapa yang menyangka seorang yang tidak terpandang dipakai Tuhan menentukan nasib bangsa. Mungkin di antara kita berkata, Tuhan, inilah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Daya cipta yang sudah Engkau buat, Engkau bentuk, Engkau ciptakan, Engkau kasih di dalam hatiku Tuhan. Aku akan lakukan itu Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. Bapa, siang hari ini kami berdoa buat teman-teman yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya dalam hati, mengangkat tangan, berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Dia akan meneruskan, menerapkan di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang hadir malam hari ini, siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kemakmuran yang daripada Tuhan turun atas setiap kita. Kesehatan, keberhasilan turun atas setiap kita. Kesuksesan dalam studi, dalam pekerjaan, dalam berpacaran, dalam bekerja, dalam berhubungan dengan teman, dengan sesama, partner kerja, dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kami kembalikan kepada Toka Muda.